A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Berkah Channel rahimakumullah. Teman-temanku seiman, di video kali ini kita akan membahas kemana kembalinya bayi-bayi orang kafir ketika sudah mati. Dan ketika mereka diwafatkan, apakah ruhnya akan masuk ke dalam surga atau mengikuti nasib orang tuanya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Inilah yang akan kita bahas kali ini. Ikhwata, ketika Nabi SAW dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala dari hadis Syumarok radhiyallahu an, dan ketika itu Nabi SAW bertemu dengan banyak para nabi. Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Adam, kemudian berjumpa dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa, kemudian berjumpa dengan Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam, kemudian berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan di dalam hadis Samura, Ra'ama Ibrahim alaihissalam aulada muslimin wa aulada musyrikin. Nabi SAW melihat bersama Ibrahim itu dikelilingi banyak anak-anak kecil, dari anak-anak orang Islam yang mati sebelum balik, dan dari anak-anak orang musyrik yang mati sebelum balik. Dari sini terjadi khilaf di antara para ulama, kemana ruh anak-anak orang musyrik dan juga kemana ruh anak-anak orang kafir ketika mati. Apakah kelak dimasukkan ke surga ataukah mengikuti nasib ayahnya ke neraka? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, kullu maulud yuladu ala fitrah au yunashironihi au yumajisani. Bayi yang baru lahir itu terlahir fitrah, bapaknya atau orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang pertama adalah tentang adfalul muslimin dulu, anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum balik. Ibnu Katsir mengatakan, fa amma wiladanu mu'minin fala hilafa bainal ulama'i kama hakahul qadi Abu Ya'la Ibnul Faraq Al-Hambali anil Imam Ahmada anahu qol la ya'talifu fihim anahu min ahlil jannah. Ibnu Katsir mengatakan, adapun anak-anak orang-orang yang beriman tidak ada khilaf di antara para ulama, sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Ya'la Qadi Ibnul Faraq Al-Hambali dari Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad mengatakan tidak ada perselisihan di antara ahli ilmi, maksudnya para ulama, bahwa anak-anak ini masuk surga. La ihtilafa fihim. Dalam riwayat tidak ada ikhtilaf, kata Imam Ahmad, tentang kedudukan mereka. Bahkan Imam Nawawi juga ikut berkomentar, ajma'a man yu'tab bihi min ulama'il muslimin. Sepakat dari ulama yang diperhitungkan dari ulama kaum muslimin tentang pendapat bahwa siapapun yang meninggal dari anak-anak kaum muslimin, maka dia termasuk ahlil jannah, karena belum mukal dibebani syariat. Itu disebutkan dalam Syirah Muslimin. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, inna kaulah annahum fil jannah wa qalu amsal. Dan perkataan bahwa mereka anak-anak kecil itu di surga,
Maksudnya, anak kaum muslimin adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Ikhwatal iman rohimani wa rohimakumullah. Lalu anak-anak orang kafir dan anak-anak orang musyrik ada di mana mereka? Pendapat yang pertama, mereka sama tempatnya dengan anak-anak orang Islam. Anak-anak orang Islam masuk surga dan mereka pun juga masuk surga. Alasannya karena belum ada dosa. Ada juga yang mengatakan mereka diletakkan di A'raf, tempat di antara surga dan neraka. Walaupun tempat akhir mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnul Abdil Bar dalam kitabnya At-Tamhid, dalilnya hadis Syamura. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa mereka mengikuti orang tuanya. Artinya, kalau orang tuanya masuk surga, mereka juga ikut masuk surga. Dan kalau orang tuanya masuk neraka, maka mereka juga masuk neraka. Dan ini yang dinisbatkan oleh Qadi Abu Ya'la, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Asy-Syaidul Qayyim terhadap Sunan Abi Daud. Dalilnya adalah hadis Salama ibn Qais al-Asy-Ja'i. Dia mengatakan, ataitu anna wa akhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi, aku dan saudaraku. Fakulna, kami mengatakan, inna humana matat fi jahiliyah. Rasul ibu kami meninggal di zaman jahiliyah, dan ibu kami suka menghormati tetangga, suka menyambung silaturahim, tapi sayang, dia pernah menguburkan anak perempuan yang merupakan saudara kami. Dan anak itu tidak sampai balik, dia sudah dikubur hidup-hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, al-wa'idatu wal mau'udatu finnar ila adudrikal wa'idatal islam wa taslam. Maka orang yang membunuh bayi itu dan bayi itu di neraka, kecuali bayi itu hidup menemui Islam dan dia masuk Islam. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kemudian juga diterima oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab At-Tamhid. Dan ada hadis-hadis yang menguatkannya, tapi sebagian hadis-hadis itu dhaif. Artinya di sini berpendapat bahwa mereka tetap masuk neraka. Kemudian yang ketiga, tawakuf, tidak mengatakan mereka di surga, tidak pula mengatakan mereka di neraka. Dan ini adalah pendapat Hamad ibn Zaid, Hamad ibn Salamah ibn Mubarak, Ishaq ibn Rohawi, kemudian juga mengambil dalil dari Abdullah ibn Abbas ketika ditanya tentang anak-anak orang musyrik, maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat yang keempat, bahwa mereka menjadi khodamu alil jannah. Mereka masuk surga, tapi mereka menjadi pembantu penduduk surga. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan perkataan ini tidak ada dalilnya, sebagaimana yang dijelaskan di Majmul Fatawa. Kemudian yang terakhir, dan ini mungkin pendapat yang cukup kuat, annahum yuntahanuna fil akhirah. Mereka akan diberikan ujian di akhirat. Waman atau Allah daholal jannah, waman aso daholan nar. Anak-anak ini akan dihadapkan di hadapan Allah untuk diberikan ujian. Kalau mereka mentaati Allah ketika diberikan ujian, maka mereka akan masuk surga.
Tapi kalau mereka bermaksiat ketika menerima ujian dari Allah, maka mereka akan masuk neraka. Dan ini salah satu pendapat Abdul Hasan Al-Hasari dan juga perkataan Imam Baihaqi dan sebagian kelompok dari kalangan muhaqqiqin, juga Ibnu Taimiyah salah satunya cenderung dengan pendapat ini. Bahkan Syekh bin Abbas ketika ditanya soal ini, maka Ibnu Abbas mengatakan di sini ada dua hukum, hukum dunia dan hukum akhirat. Kalau dia wafat sebelum dia balik dan dia hidup di antara kedua orang tuanya yang kafir, maka hukumnya sama dengan orang tuanya. Artinya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Adapun di akhirat, kata Syekh bin Abbas, dan sesungguh telah sahih dari Nabi SAW ketika ditanya tentang anak-anak orang musyrik, maka Rasul SAW mengatakan, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu tentang perbuatan mereka. Wa qad dhahaba ba'du ahlil ilmi ila ana ilmullah subhanahu wa ta'ala fihim yadhar yaumal qiyamah. Dan sebagian ahli ilmi berpendapat bahwa pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka apabila mereka kalau sudah besar akan jahat ataukah akan taat, itu tersingkap pada hari kiamat. Wa annahum yuntahanuna kama yuntahanu ahlul fatrah, dan mereka akan diuji sebagaimana ahlul fatrah, kelompok yang hidup di antara zaman Nabi. Artinya Nabi yang dulu sudah tidak ada, Nabi yang sekarang belum muncul, maka ini disebut ahlul fatrah. Mereka akan diuji. Kalau mereka lulus dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan masuk surga. Kalau mereka tidak lulus dan bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan masuk neraka. Maka di sini pendapat yang kuat, mereka akan diuji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.